mau beritahu kepada bangsa-bangsa. Tuhan mau beritahu kepada kerajaan-kerajaan di bumi. Kalau dia mau bekerja tanpa saudara, tanpa raja-raja, tanpa pendeta-pendeta, tanpa gereja-gereja, dia mampu hancurkan bumi. Karena itu mau sombong apa orang Kristen? Tidak ada kita, Tuhan bekerja dengan COVID-19. Pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal berlutut dengan air mata meminta kepada Tuhan. Tidak perlu bantuan orang Kristen, tidak perlu bantuan senjata. Tuhan mampu bergerak sendiri karena Dia yang punya bumi dan alam semesta. Dengan kondisi bumi, kondisi bangsa-bangsa yang sedang terkepung, saudara. Terkepung oleh COVID-19. Saya tidak peduli mau COVID-19 atau apapun yang mengepung. Saya mau beritahu, ketika kemuliaan dinyatakan, itu tidak ada artinya dengan kehebatan Tuhan yang kita sembah. Ya, saya rasanya dibakar oleh Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan beritahu. Saudara tahu dari 2 Tawari 20, Tuhan memberikan judulnya. Dan saudara tahu saya tulis di Alkitab saya. Rahasia kemenangan sebuah pertarungan besar sebagai pertaruhan untuk nama Tuhan. Sebuah pertarungan besar, saudara. Ternyata ketika ada pertarungan, ketika ada peperangan, Yehuda dikelilingi oleh Moab, Amon dan pegunungan Seir. Mereka menyerang dalam laskar yang besar. Laskar yang besar. Saudara tahu kata laskar? Di rumah kalau ada tentara, Anda tahu kalau bilang laskar? Berarti terlatih, tahu strategi peperangan, tahu pegang senjata, mereka terlatih. Itu Yosafat berhadapan dengan laskar besar. Tapi saya mau beritahu hari ini, bumi, bangsa-bangsa tidak berhadapan dengan laskar terlatih, tapi berhadapan dengan laskar yang tidak kelihatan. Siapa bisa lihat virus? Hanya dengan teknologi tinggi dapat lihat virus itu. Tapi saya mau beritahu, kemenangan dari sebuah pertarungan besar hanya akan kita menangkan kalau kita bersama Tuhan yang adalah roh yang tidak kelihatan pula. Ada banyak orang Kristen percaya hanya kalau ada mujizat. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita sembah Tuhan yang adalah roh. Dan dia mampu berhadapan dengan COVID-19. Yang penting namanya diagungkan. Saudara, ada pesan ketika saya berdoa. Makanya tadi pujian luar biasa. Saya tahu Tuhan dan kemuliaannya ada di GBI KAM. Ya. Tapi apa pesan Tuhan tadi? Tentang COVID-19. Saya belum baca firman Tuhan. Karena Tuhan suruh kita bicara.
kepada bangsa-bangsa. Tuhan mau beritahu kepada kerajaan-kerajaan di bumi. Kalau dia mau bekerja tanpa saudara, tanpa raja-raja, tanpa pendeta-pendeta, tanpa gereja-gereja, dia mampu hancurkan bumi. Karena itu mau sombong apa orang Kristen? Tidak ada kita. Tuhan bekerja dengan COVID-19. Pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal berlutut dengan air mata meminta kepada Tuhan. Tidak perlu bantuan orang Kristen, tidak perlu bantuan senjata. Tuhan mampu bergerak sendiri karena Dia yang punya bumi dan alam semesta. Saudara tahu, Tuhan kasih tahu saya di tempat duduk. Saya kaget. Wah, betul juga. Tuhan butuh orang Kristen. Tapi kalau kita sombong di hadapan Tuhan, Dia tidak butuh karunia saudara. Dia mampu kerja sendiri tanpa bantuan saudara. Sekarang yang terjadi di YouTube adalah pertarungan teologi. Teologi karismatik, teologi injili, teologi liberal, teologi reform. Saya mau beritahu, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh nyatakan kemuliaannya lewat hidupmu. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya sebelum Dia datang. Nggak usah. Tuhan sumber teologi. Nggak usah sombong, saudara. Saya kecewa melihat para pendeta saling menghantam di YouTube. Bertobat, saudara. Yosafat ketika ada laskar besar. Saya mau buktikan bahwa sebenarnya Tuhan bisa kerja sendiri tanpa saudara dan saya. Saya buktikan lewat pembacaan. Ketika pasukan besar datang dan siap dilaporkan kepada Yosafat. Seorang raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Saudara pikir jadi orang benar tidak ada ketakutan? Ada, saudara. Saya pun takut ketika seseorang datang di rumah, lari dengan gemetar. Ibu, saya gemetar. Sudah tidak bisa tidur karena COVID. Gemetar. Saudara, saya gemetar. Saya mau menjamah juga ragu. Tuhan, saya mau beritahu. Ketika Yosafat dengar berita, rahasia dari diri kita orang benar. Rahasia orang yang percaya kepada Yesus. Tutup mulutmu untuk sebuah sungut dan kekecewaan kepada diri. Tutup mulut untuk sebuah persungutan. Jadi seperti Yosafat, dia menutup mulutnya. Dia tidak mencari kekuatan dan pertolongan orang lain. Tapi dia membuka mulutnya kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saudara lihat. Mari kita lihat buktinya. Ayat 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan. Saudara mau kalah atau saudara mau menang dari virus yang mematikan ini, itu pilihan dalam hidup saudara. Mau tutup mulut dan tutup telinga untuk setiap berita kematian, dan buka mulutmu pada pujian dengan mencari Tuhan. Makanya saya tidak mau cari berita. Berapa mati ya? Berapa mati ya?
Ada orang DPHP kurang penuh deng. Berapa mati Kang? Aduh nih seberapa puluh mati. Saudara tahu sudah berapa puluh ribu untuk Indonesia. Hampir mendekati 11.000. Tutup. Stop. Kayak di YouTube pendeta-pendeta besar saling menghantam dengan hermeneutika mereka. Stop. Cari Tuhan. Datang seperti Yosafat, raja yang melakukan kebenaran. Datang kepada Tuhan. Dengan apa? Di situ dia bilang takut dan terkejut. Raja-raja kerajaan-kerajaan dunia gemetar dan terkejut dengan virus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi Yosafat. Jadi saya mau beritahu apa yang gembala suka beritakan. Tinggalkan manusia lama. Tidak hanya sekedar tinggalkan saudara. Supaya engkau ada di kerajaan Kristus. No. Tinggalkan, ceritakan kemuliaan dari Tuhan pemilik kerajaan itu. Bahwa engkau pemilik sorga dan orang melihat hidupmu. Berhak disebut pemilik sorga. Itu khotbah tiap minggu gembala suka ulang. Yosafat gemetar. Laskar besar saudara. Laskar terlatih. Saudara tahu kehebatan Yosafat. Dia melihat laskar besar dengan mata jasmani. Tapi dia mencari Tuhan yang tidak kelihatan untuk mengalahkan laskar yang kelihatan. Sadar enggak kita saudara? Bahwa kita di bumi. Selain berhadapan dengan laskar yang kelihatan. Kita pun sedang bertarung dengan laskar yang tidak kelihatan. Jangan gunakan kekuatanmu. Jangan gunakan hebatmu. Jangan gunakan engkau jago berteologi. Gunakan imanmu kepada Tuhan. Meminta pertolongan Dia yang tidak kelihatan. Mengalahkan setiap laskar dalam peperangan. Menghadapi hidup ini. Kalau saudara mau jadi pemenang. Itu rahasia pertama. Saudara, ibu itu datang di rumah dengan gemetar sampai kaki begini, saudara. Saya mau berdoa sampai mau jamah dia sampai sotako. Oh Tuhan, kagak dia so covid kita le sotako mau pegang. So 3 hari kita sudah bisa tidur ibu. So kurang toto fore terus. Saya mau beritahu, ada banyak orang mati bukan karena covid. Ada banyak orang mati karena ketakutan. Ibu ini kalau saya tidak doakan, tahu kita kurang dengar bila ada yang meninggal. Saya doakan dia. Yosafat raja yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan tentaranya, walaupun tentaranya tidak seberapa besar. Dan saya mau buktikan apa kata saya tadi. Tuhan mampu bergerak walaupun kita mau bantu atau tidak. Makanya saudara tidak perlu bela Tuhanmu. Tuhan yang membela kita. Dengar apa Yosafat bilang di sini pada ayat 3, 4, 5 sampai 6. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 5, 6 dan 7. Dia datang di pelataran Tuhan. Makanya saya senang. Walaupun di rumah ibu bapak mendengar khotbah. Tapi saya senang di pelataran, di altar ini. Masih ada kita yang menyembah di sini. Masih ada kita yang berlutut di GBI KAM, saudara. Masih ada orang yang mencari Tuhan. Walaupun
ini protap pemerintah. Saudara ada di rumah, tapi gunakanlah rumahmu menjadi tempat kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, ketika Yosafat datang, seorang nabi Tuhan datang kepadanya. Dan apa dia bilang? Ada sebuah pertanyaan. Saya pun bertanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan hampir seluruh negara, 200 berapa negara yang diserang dengan virus corona? Pesan pertama, dengar baik, bahwa Tuhan mampu bekerja tanpa bantuan saudara. Yang kedua, pesan kedua, bahwa dia mau bumi yang gemetar ketakutan kepada COVID-19 akan berlutut dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada seluruh bumi. Jauh perbedaan, jauh dengan rencana kita. Wah, kalau kita sudah punya karunia, kita hebat, gereja ini hebat. Saya mau beritahu, bukan gereja ini hebat, bukan pengkhotbah-pengkhotbahnya hebat. Tuhannya yang hebat, yang sedang menyatakan kemuliaan bagi GBI KAM untuk semua orang. Kalau saudara mau tahu itu, jangan dibalik saudara. Saudara dengar doa dari seorang raja yang Alkitab tulis, melakukan yang benar. Hebat enggak? Sama dengan Ayub. Engkau melihat hambaku yang saleh itu. Sebuah pertanyaan untuk kita walaupun lari dari konteks khotbah. Adakah Tuhan bilang, hei GBI KAM, kamu adalah hamba Tuhan dan jemaat yang benar dan saleh di hadapanku? Itu sebuah pertanyaan untuk saya. Sebuah pertanyaan untuk semua yang ada di rumah. Semua pertanyaan untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara, Yosafat bilang, bukankah engkau Allah kami yang menghalau? Bukankah dia Tuhan yang melepaskan mereka dari pasukan Mesir? Saya mau beritahu kalau Tuhan bekerja. Mari kita baca terus. Saya lompat-lompat ya. Dengarkan sebuah pengaduan orang benar. Jadi saya mau beritahu saudara di rumah, kita yang ada di gereja. Saudara bisa naikkan doa dalam bentuk pengaduan kepada Tuhan. Ketika engkau berhadapan dengan laskar besar dalam peperangan hidup, engkau bisa mengadakan pengaduan kepada Tuhan. Mari saya buktikan ayat ini. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan. Mereka datang mengusir kami dan dari tanah milik kami yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Saudara lihat, ada pengaduan dari seorang raja. Dia cerita persoalannya. Saya mau beritahu ketika saudara dan saya di rumah atau di gereja ini atau dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini, saudara bisa mengadu kepada Tuhan, menceritakan semuanya karena dia Tuhan mendengar pengaduan saudara. Ceritakan kepada Tuhan. Saya cerita kepada Tuhan. Tuhan terus terang. Saya ada rasa takut ketika orang bilang, ibu datang doakan. Ketika beberapa orang datang di rumah minta doakan.
Mereka datang dengan masker, dengan tangan bersih. Saya mau beritahu saudara, peperangan ini bukan cuma soal masker dan tangan bersih. Apakah para dokter mereka kotor? Apakah Itali negara kotor? Apakah Inggris? Apakah Spanyol, Jerman negara kotor? Mereka bersih. Tetapi tidak ada yang bisa menahan untuk bertahan dari COVID-19. Dia akan menyerang secara masif. Semua orang tidak pandang bulu. Hamba Tuhan, jemaat, orang kaya, orang mulia, orang miskin. Kalau mau diserang, diserang. Saudara hanya bisa berlindung kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Saya cuma bilang kepada Tuhan, saya taruh, saya ada cucu-cucu yang masih kecil. Saya taruh mereka kepada perlindungan Tuhan. Saya taruh jemaat GBI KAM kepada perlindungan Tuhan. Saya taruh bangsa Indonesia. Kalau para penghujat, para penghina, mereka bertobat, maka mereka sempat diselamatkan Tuhan. Dengarkan, saya menggunakan kata sempat. Mengapa? Terlalu banyak penghujatan dan penghinaan kepada Tuhan semesta bumi. Makanya dia bergerak juga untuk negeri ini. Karena itu lewat YouTube ini, saya sebagai hamba Tuhan cuma dari kampung sudah, yang tidak dikenal. Tapi saya mau beritahu, siapapun saudara yang mendengarkan khotbah ini, bertobat sebelum pedang Tuhan menghantam hidup saudara. Dia tidak akan melihat Anda beragama atau tidak. Tetapi ketika sebuah penghujatan, Yosafat berteriak, tidakkah engkau Allah Elohim Maha Pencipta akan menghukum mereka? Dengarkan. Sebentar ada perjamuan kudus. Tapi ada begitu banyak orang salah dengan pengorbanan Yesus. Mereka hanya memberitakan Yesus adalah kasih. Mereka tidak memberitakan sifat lain dari Dia, bahwa Dia Tuhan yang adil yang menghukum dosa. Karena itu kenapa gereja ini menekankan tinggalkan hidup lama. Karena ada konsekuensi dari setiap tindakan dosa. Tidak peduli Anda tahu Yesus atau tidak tahu Yesus. Rahasia berikut. Ini yang luar biasa. Ayat 11, 12, 13. Saudara lihat. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap. Dia tulis segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Maka muncul seorang yang dihinggapi atau dipenuhi dengan roh Tuhan. Indonesia, bumi, negara-negara mau ditolong Tuhan. Tidak terkecuali. Mau suami, istri, anak, cucu, cece, semua harus bertelut di kaki Tuhan. Dan ketika semua lutut bertelut, kata perjanjian baru, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, Roh Kudus akan bergerak untuk membela kita. Dengarkan apa kata orang yang dipenuhi roh Tuhan. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja. Camkan.
Artinya dengar baik-baik, pikir baik-baik, lakukan baik-baik. Karena engkau bertelut dengan seluruh keluargamu, anak cucumu. Dengarkan apa yang akan Tuhan lakukan. Sebenarnya tidak susah. Yang baking-baking susah untuk memenangkan pertarungan, peperangan hidup. Sebenarnya kita sendiri yang bikin susah, saudara. Mari saudara lihat. Saudara terkage-kage Kang, orang Manado bilang, dengar DP ayat 15 bagian bawah. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut. 2, karena laskar yang besar ini 3. Yang keempat, fokus dari bukan kamu yang akan berperang. Bukan kamu yang akan berperang. Inti 2 Tawari 20 tentang Tuhan yang bekerja dan berperang untuk saudara. Saya mau beritahu apa yang dilakukan Yosafat. Ada saudara, karena kita tidak dicipta Tuhan asal-asal. Tuhan mencipta kita ada tujuannya. Supaya melakukan pekerjaan-pekerjaan baiknya Tuhan. Dan kemuliaannya dinyatakan. Mari kita lihat. Supaya saudara tahu saya bicara dari Alkitab. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, Tuhan tidak memanfaatkan manusia, tapi Dia menggunakan menurut karunia yang diberikan kepada kita untuk menceritakan kemuliaannya yang hebat. Mari kita lihat bukti kata-kata saya. Saudara baca berikutnya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Saudara aneh. Karena itu kalau baca Alkitab baca baik-baik saudara. Saudara, Tuhan bilang begini. Kamu tidak akan berperang, tapi aku yang akan berperang. Betul kan? Alkitab kan tidak salah. Tidak salah. Tidak salah saudara. Supaya apa? Sama dengan COVID-19. Ketika tidak ada di gereja ibadah. Saudara di rumah tidak cuma tidur-tidur. Pasukan orang Yehuda. Tidak cuma duduk, biarlah Tuhan yang berperang. Tidak saudara, Dia gunakan talenta kemampuan kita. Kita harus mendaki untuk menemukan sesuatu yang besar. Anda perlu bergerak bersama Tuhan. Perlu berkolaborasi dengan Tuhan. Bukan duduk tasono sampai bangka-bangka puru. Ada kan orang setiap kali difoto, suka saya lihat turet, sota sorong. Aduh, kurang tidur, napa rets, kata sota sorong, dong so foto tu gemuk. Saya suka masuk begini. Aneh ya, saya sudah 1 bulan lebih atau 2 bulan di rumah, tapi ndak pernah rets tak kancing. Malah lebih kacili. Karena apa? Doa dan puasa terus. Tuhan mau gunakan talentamu. Tuhan mau gunakan kekristenanmu. Bukan tidur kembangka di rumah.
maka itu tuh virus mau serang paling gampang tuh orang kurang babagino. Mar kalau virus lihat dia lagi dengan Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan. Virus tidak perlu masuk rumah saudara. Baru dia lihat, dia ada mata. Mar dia dapat tahu mana tuh bangka-bangka makang tidur di rumah. Tuhan bilang, naik ke gunung. Saya mau beritahu saudara, naik gunung tidak sedap. Kita dempai tua pulang di Likupang. Umur 64 tahun dan 71 tahun. Naik gunung. Bastan pai tua dari belakang begini. Ma, bye-bye jangan jatuh. Tabla iyo no da babatong kakua. Kita dengar, buf, tagiling. Daba bilang bye-bye, dia yang tagiling. Saudara, karena so tua, kita mau bilang virusnya nak lihat tua atau muda. Tapi virus ketakutan ketika ada kebenaran dalam hidupmu. Karena itu bergerak dengan Tuhan, naik gunung Tuhan. Dia bilang pergi di mana ada musuh. Orang ketakutan datang, kita coba begini KGDP suar sopunung COVID Tuhan. Mar Tuhan suruh kita mesti doakan. Jadi saudara Tuhan tahu tapi tangan dah pelang-pelang pergi begini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Bagaimana dia datang coba suar-suar. Kok kita mau pegang DP muka ada suar-suar saudara. Ya baik kita kembali ke khotbah. Saudara jangan baca Alkitab pendek-pendek. Baca sampai kelar. Dengar dia bilang. Mereka akan mendaki pendakian. Jadi kalau musuh naik gunung, saudara naik gunung. Virus menyerang, saudara bangka-bangka tidur. Virus bagai, musuh naik gunung, orang naik gunung dan Tuhan, saudara. Dengar, dalam peperangan ini, wow ini orang Kristen suka sekali. Dalam peperangan ini, kamu tidak usah bertempur. Dalam peperangan melawan virus COVID-19. Tidak usah cuci tangan. Makan biar kotor. Dasar caparuni. Kita lihat Tuhan tidak ajar dengan COVID ini. Biasa pegang doi kita cuma lap di tangan bagi. Habis kasih bayar apa-apa lap-lap. Tidak apa-apa so lap makan. Sekarang saudara, tiap orang kasih doi, so di kamar mandi cuci tangan. Jadi Tuhan dah ajar, torang le musti bersih. Jadi orang Kristen konca paruni, baluda sana sini, sampah sana sini, caparuni sana sini, bertobat, so itu sasaran COVID-19. Nggak usah kamu bertempur. Ya enggak usah bertempur, disuruh naik gunung. Bagaimana leni Tuhan? Saya mau beritahu saudara. Ketika saudara berkolaborasi dengan Tuhan. Ketika saudara naik gunung pertempuran. Anda cuma berdiri di sana dan melihat kemenangan yang telah disiapkan Tuhan bagimu. Wow, wow. Saudara yang ada di rumah, dengar ini baik-baik. Ketika engkau bersama Tuhan, ketika engkau tetap berdoa melakukan kehendak Tuhan, Dia ajak engkau naik gunung, agak berat, tapi di atas gunung engkau akan melihat mereka mati berhamparan. Wow. Saudara mau lihat virus berhamparan, kering? Mau kolaborasi dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh tenagamu. Dia bisa kerja sendiri. Saudara lihat 200-an negara. Dia bergerak sendiri tanpa bantuan saudara. Tapi dia mau memakai saudara. Untuk melihat
kemenangan yang Dia telah siapkan bagi kita. Wow, tidakkah luar biasa Tuhan kita? Tidakkah saudara merasa engkau orang yang luar biasa? Disiapkan Tuhan untuk melihat musuh jatuh berhamparan. Wow, saya waktu baca ini, wah Tuhan, kita akan lihat tuh biar dong bilang droplet di mana-mana. Kering menurut ahli virus Indonesia. Sebenarnya dia virus yang mudah mati. Martorang jadi cepat mati karena ketakutan yang berlebih akan virus ini. Bergerak dengan Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan, maka engkau akan melihat musuh jatuh, saling bunuh membunuh. Hebat enggak? Mar jangan dulu bangga, belum masih ada ayat terakhir, tamu kasih tutunya lama-lama. Der tu di rumah le kage don so jaga bage tu anggur de roti lebih dulu. Jangan dulu tamu bilang. Belum masih ada sadiki le ni khotbah. Masih ada sadiki dengar baik-baik supaya orang tahu tu tujuan Tuhan for. Yang kage ada so kasih pak anak-anak trek konon so jaga patah-patah sendiri ibu bapak jangan dengar baik-baik. Saudara yang luar biasa kolaborasi kita dengan Tuhan. Selain naik ke gunung Tuhan, dahsyatnya cara Tuhan. Hal yang paling mudah, paling ringan, paling susah orang Kristen lakukan. Cuma apa? Ada di lembah pujian, menaikkan pujian pengagungan. Lebih banyak orang menaikkan, ada trek di lembah pujian, ada trek memuji Tuhan. Lebih banyak tasono daripada memuji Tuhan. Hal yang mudah tapi paling sulit dilakukan. Dengan alasan selalu begini, sulalah kuat. Tuhan dah bayar torang penyawa, deng DP darah, dia nak bilang lalada pikul salib. Torang menyembah Tuhan. Terus terang saya beritahu, saya senang tadi saya hampir mau berlutut ketika Pak James berlutut. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara. Sulit orang. Lain kali dah paling ada menyembah. Padahal dah asik dengan HP dah kirim-kirim pak orang pelama le Tuhan hamba Tuhan itu kal berkhotbah. Dan lagi menyembah. Hei cepat jongoni kamari. Mana lebih terhormat. Kemuliaan Tuhan atau orang yang akan engkau temui. Makanya kita dempai tua lengkal makalai di rumah. Kalau saya sudah mulai menyembah dan kita masih dengar TV babunyi, saya marah sekali saudara. Karena dengan apa orang mau bayar? Memenangkan pertarungan ini cuma berserah penuh di lembah pujian dengan pujian yang tulus, bukan makan puji, bukan cari nama, bukan karena talenta hebat, tapi pujian yang tulus dari hati kepada Dia yang punya sorga dan bumi. Orang cuma berapa orang tadi. Tapi saya rasa seperti sebuah pujian yang luar biasa, saudara. Kenapa setiap kali saya berdoa, saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Ada gereja mencari orang yang punya talenta hebat. Ada gereja yang cari orang mampu mengorganisir. Tapi lupa di atas segalanya seharusnya Tuhan yang bekerja menurut kuasanya. Karena kalau cuma manusia orang kecewa. Yosafat tidak cari panglima perang. Yosafat tidak cari jago-jago memanah. Yang dia cari siapa saudara? Mari orang baca. Supaya saudara tahu kita tidak bagabu di mimbar.
Kemudian lalu berlututlah Yosafat ayat 18, 19, 20 dan seterusnya. Dengan mukanya ke tanah seluruh Yehuda penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dia cari siapa? Dia cari orang Lewi. Dia cari para pemuji. Dia cari para penyembah. Memang mereka diberi talenta oleh Tuhan. Tapi dia tidak cari orang yang jago perang. Dia cari orang yang jago menyembah. Yang sungguh di hadapan Tuhan memuji dan memuliakan dia. Dan saudara tahu, sementara mereka menyanyi, memuji Tuhan, Tuhan turun mengadakan penghadangan dan mereka saling bunuh. Mau saudara praktekkan dalam peperangan hidup melawan COVID-19, melawan COVID-19, melawan virus-virus dosa. Dunia bukan cuma darurat virus, dunia darurat dosa. Karena itu Tuhan turun tangan sendiri. Karena itu mari orang Kristen, mari hamba Tuhan, mari orang GBI kami berkolaborasi dengan Tuhan. Kita perangi virus dosa. Kita perangi darurat dosa. Yang sudah kalau menurut perjanjian lama, ya saya lupa di ayat mana saudara, telah melebihi ambang batas ukuran Tuhan. Karena itu dia harus turun tangan sendiri. Dan saudara ketika mereka dengan puji-pujian, mari kita lihat ayat 21 dan seterusnya. Ayat 22 yang paling luar biasa. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Wah paling. Kalau Tuhan sendiri yang hadang tuh COVID-19. Nggak perlu saya sebagai hamba Tuhan berdiri berhenti COVID. Tuhan yang menghadang dia. Terakhir saya tutup. Tunggu ibu-ibu bapak-bapak di rumah. Masih ada terakhir. Ayat 28, 29, 30. Tapi saya ambil ayat 30. Ini tujuan kemenangan dalam pertempuran besar. Ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Tujuan peperangan apa? Supaya bangsa-bangsa gemetar dan tahu bahwa di Israel, di orang GBI KAM, di orang percaya ada Tuhan yang hidup, yang datang menyelamatkan, namun yang datang juga menghukum dosa. So itu Tuhan yang memperkenalkan diri lewat COVID-19. Amin. Haleluya. Saudara mau jadi pemenang? Saudara yang di rumah mau jadi pemenang? Memenangkan pertempuran? Pertempuran ketakutan? Pertempuran virus yang menyerang secara masif? Pertempuran melawan virus yang menyerang membabi buta? Pertempuran melawan dosa supaya Tuhan tidak dimuliakan? Mari
Cari Tuhan. Berkolaborasi dengan Tuhan. Kembali seluruh keluargamu, siapapun saudara. Mari jemaat Tuhan tunduk di hadapan Tuhan. Karena setelah ini kita akan pada setiap awal bulan, kita akan merenungkan kembali penderitaan Tuhan. Kita akan makan roti, kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Namun sebelum kami menyerahkan kepada gembala, kita tunduk di hadapan. Renungkan kebenaran ini. Ada puji-pujian di rumah? Adakah pujian dalam hidup percayamu? Adakah engkau mencari Tuhan engkau dan anak cucumu? Seluruh keluargamu tidak terkecuali seluruh bangsamu untuk memenangkan negerimu bagi Tuhan. Tujuan terbesarnya adalah Tuhan dimuliakan. Haleluya. Maukah engkau berkolaborasi? Tuhan tidak bergerak sendiri. Tanpa engkau dia bisa bergerak sendiri. Tapi dia butuh saudara. Karena dia ciptakan kita serupa dan segambar dia. Mari Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai ibu bapak yang ada di rumah. Tuhan mau pakai engkau jemaat GBI KAM untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak tahu Bapak. Ada barangkali yang merasa kalah dalam pertempuran ini. Ada yang merasa tak berdaya dan ketakutan. Tapi hari ini hamba berdiri atas nama Tuhan bagi mereka. Bagi mereka yang mendengar firman ini. Bahwa ada Tuhan bersama mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.